Halo, perkenalkan nama saya Dwi Nur Intan dengan NIM 22962880 dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya di sini tinggal di daerah istimewa Yogyakarta dengan usia sekarang 21 tahun. Nah, saya di sini ingin menceritakan tentang pengalaman saya sebagai pemimpin ketika masa saya di SMK sebagai ketua tim PKL atau praktek kerja lapangan selama 2 hingga sampai 3 bulan penuh. Nah, ketika itu kami duduk di bangku kelas 11 semester 2 kayak. Kami ditugaskan untuk mengikuti program PKL dan saya ditunjuk juga mengajukan diri sebagai ketua pada saat itu. Dengan anggota tim saya ada 4. Memang baru kayak sedikit gitu, tapi ya cukup lah untuk menjadi pengalaman saya gitu. Kami melakukan PKL di sebuah agensi event organizer bernama GM Production yang beralamat di Jalan Perumnas, Jalan Perumnas Nolokaten Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta ya. Oh ya, kami dari SMK 2 Yogyakarta, SMK Negeri 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM Sangaji 47. Selama menjalani PKL, saya juga memiliki visi, misi, juga strategi dalam membuat agar tim kita menjadi tim yang terbaik gitu. Karena pada saat itu kami juga kayak bertemu dengan tim lain dari sekolah lain beranggotakan sama juga, dan kami di sana menjadi 12 orang mungkin. Iya, sepertinya 12 orang atau 13 gitu, saya lupa. Tapi sekitar segitu. Dan kita dapat berteman baik dengan mereka meskipun kita bersaing secara kompeten. Meskipun kami tetap berteman baik dengan mereka, tapi saya menginginkan anggota saya menjadi individu yang disiplin waktu, tanggap, dan kompeten. Tentunya dengan pembawaan friendly ya, tidak terlalu kaku kayak tek gitu, enggak, tapi harus kayak chill, friendly saja gitu. Sehingga pada waktu itu kami mendapatkan pujian dari atasan kami sebagai tim yang aktif dalam bekerja serta dalam mencairkan suasana. Untuk misi langkah yang kami lakukan itu adalah mencoba mengakrabkan diri dengan tim anggota lain serta atasan kami. Karena atasan kami juga waktu itu sikap dan sifatnya itu santai dan friendly sama, jadi kita tidak terlalu mengusahakan terlalu kaku gitu ya. Kami pun bisa mengikuti gaya mereka dan tetap bekerja tepat dan benar. Saya juga menerapkan dan selalu mengingatkan kepada anggota saya untuk patuh pada aturan yang ada, mengikuti SOP yang ada di sana baik dari sekolahan juga, dan mengingatkan untuk tetap menjaga kondisi. Karena saat itu kalau event organizer itu pulangnya selalu malam, selalu di atas jam 12, mungkin pagi gitu umum gitu. Jadi dan di pagi harinya lagi kita berangkat untuk loading untuk melaksanakan event yang kita telah buat dan rencanakan itu. Jadi saya selalu mengingatkan kepada mereka untuk menjaga kondisi badan mereka agar tetap stabil dan tidak terlalu memaksakan diri. Dan strategi yang saya lakukan untuk mencapai visi misi itu, sebenarnya saya tidak menjelaskan kepada mereka dengan detail karena anggota saya itu waktu itu sudah meyakinkan bagaimana kedepannya kepada saya gitu. Jadi saya menjelaskan namun tidak secara detail, tapi mereka paham gitu. Dan bagaimana saya memimpin ini prosesnya terbilang cukup sulit juga ya, karena
anggota saya kan juga terdiri dari orang-orang yang berbeda karakternya, berbeda latar belakangnya. Jadi saya tetap tapi dengan itu saya tetap menekankan bahwa jika terjadi kesalahan, Anda tidak boleh baper atau terbawa perasaan jika ditegur. Nah, teguran itu tolong digunakan untuk mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya gitu. Dan saya ini tidak menjelaskan dengan jelas ya visi misi saya. Dan untungnya pada saat itu anggota saya percaya saja dengan apa yang saya lakukan, dan saya tidak mencoba untuk memburukkan mereka juga. Jadi jika terjadi masalah internal, membicarakannya cukup kita berempat saja, menganalisis dari masalahnya yang ada, lalu memikirkan solusi yang tepat. Kemudian dengan solusi tersebut kita membicarakan kepada guru yang membimbing waktu itu, shout out to Pak Endi. Terus waktu itu kita bincangkan dengan guru tersebut dan kita menemukan solusi yang tepat gitu, bagaimana baik ke depannya. Dan jika terjadi masalah eksternal baik dengan teman-teman lain atau atasan kami, saya menyuruh teman-teman saya untuk membicarakan itu kepada saya dan anggota saya yang lain gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau selek gitu. Setelah dirundingkan ini, jika kami menemukan masalah tersebut adalah masalah bersama, kami akan membicarakan kepada orang yang bersangkutan. Apabila terjadi masalah komunikasi atau miskom, saya akan menyuruh teman yang bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan hal tersebut untuk membicarakan kepada atasan dan meminta solusi bagaimana cara menyelesaikannya dengan membandingkan solusi yang kami punya gitu. Jadi kita juga menyarankan solusi, tidak hanya meminta. Lalu untuk gaya kepemimpinan saya waktu itu sepertinya demokrasi dan karismatik. Karena jika demokrasi ini ya, saya tetap membutuhkan pendapat dari anggota saya. Saya harus mendengarkan semua keluh kesah, baik bagaimana cara mereka melakukan sesuatu, itu saya harus tahu, dan saya dapat mengarahkan mereka kemana-kemananya. Jadi tidak terlalu saya lepas begitu ya. Dan saya pun mengumpulkan pendapat mereka itu menjadi satu, kemudian saya simpulkan menjadi garis besar untuk digunakan untuk menjalani kegiatan kami selanjutnya gitu, berikutnya di sana gitu. Sekiranya begitu dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata, baik ucapan dan perilaku saya. Dan itu sedikit cerita pengalaman saya di waktu SMK dulu. Terima kasih. Bye bye.